Kalau misalkan nih Mas Sastro, misalkan betina itu cuman sekedar nggak ada sifat fighternya atau petarung, itu kan biasanya timbulnya nada apa kayak empetrian, terus minoran seperti itu. Ada tips nggak Mas untuk mengatasi lobet seperti itu? Gitu. Biasanya memang paling susah itu Pak Sastro, kalau kita ngolah lobet memang paling susah itu timing waktunya lobet itu kerja di atas. Betul Mas. Kalau aku gini sih Mas, nggak ngikutin nyaman atau galaknya enggak. Yang penting burung itu enak digantangan. Mau digalakin, mau dia enak, yang penting digantangan enak, ya udah itu. Oh gitu, berarti itu sih Mas. di petal bunyi jalan gantangan, gampang kan gitu. Cuman corone Ya itu harus. Menjelang malam, assalamualaikum. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Gus Saja. Jadi hari ini saya mau ngobrol santai dengan Pak Sastro. Pak Sastro, sehat Pak Sastro? Alhamdulillah sehat Mas. Masih muda. Kalau masalah lobet nih kan nggak harus jantan yang kita bahas ya. Yang saya dengar dari jenengan ini kan jenengan punya amunisi baru namanya Santoso JR itu. Iya. Itu jantan atau betina Mas Sastro? Betina masih paut real 4 bulan Mas. Tapi durasinya mantap Mas Sastro ya. Alhamdulillah sering kepantau 2 menit lebih. Sudah rapet. Kalau durasi Mas Sastro, durasi itu sebenarnya genetik, faktor genetik atau bisa diupayakan Mas? Kalau saya sih genetik ya memang perlu, iya Mas. Tapi kalau diupayakan juga bisa. Bisa Mas? Bisa. Perawatannya gimana kalau untuk durasi? Bicara durasi itu Santoso JR memang itu anaknya Santoso Real. Nah terus waktu pertama turun gandangan itu malah belum mau punya 3 harian Mas. Itu masih ngejar-ngejar, lalu tiap hari saya umbar. Di umbaran depan rumah itu Mas? Iya, 1,5 meter. Berdurasi kalau saya ngumbar hari pertama paling 5 menit Mas. Hari keduanya naik, ketiganya naik nyampe durasi 15 menit tidak berhenti. Baik. Itu kan anaknya Santoso yang konslet itu Mas? Betul Mas. Waktu pertama keluar itu memang dia sudah ada bakat bunyi apa dengan durasi berapa Mas? Waktu pertama kalinya? Waktu pertama kali kalau di rumah sih ya pendek sih Mas. Paling ya 10, mentok-mentok 15 gitu. Bentar Pak Sastro, berisik Pak. Berarti awal-awal Santoso punya anakan itu jenengan langsung ombyok jadi satu Mas Sastro? Ya kan itu dari sepetan Mas. Oh dari sepetan? Iya, itu sepetan. Terus untuk rawatan mandinya setelah dewasa nih Mas? Setelah dewasa ini mandinya? Ini terus terang belum dewasa sih Mas. Enggak, maksudnya kan dari sepetan tuh Mas. Terus menginjak 3 bulan itu untuk mandinya? Dia mandi sendiri Mas. Mandi sendiri? Ya setelah saya umbar, di situ di umbaran ada ibaratnya ya air banyak, pasti mandi gitu Mas. Baik. Setelah dari koloni jenengan langsung jadikan satu lagi Mas Sastro? Jadikan satu di umbaran itu. Bukan, kan itu kan sepetan banyak. Iya. Itu posisinya jenengan taruh di kandang kotak atau di kandang kapsul? Di kandang kotak. Di kandang kotak. Kecil ya 4 burung itu Mas. Oh 4 burung itu. Iya. Biasanya kan gini Mas Sastro, kalau dari PAUD itu kan ada yang masang nggak Mas? Santoso JR ada yang masang nggak salah satu? Ada. Iya. Kalau yang digalakin atau nggak disukain ada juga? Ada Mas. Oh berarti imbang ya Mas? Main betina paut itu kan cari nyamannya dia. Ya kadang dia digalakin, kadang dia ngakurin kayak gitu sih Mas. Oh berarti ada yang disenengin, ada yang digalakin itu. Iya. Kalau untuk pakannya Mas? Saya real millet putih Mas sama jagung itu nggak pasti sih Mas. Paling seminggu sekali. Nah setelah lagunya ini berubah, malah sering saya kasih timun Mas. Timun enggak? Apa jagungnya? Enggak? Jagungnya nggak pasti Mas, paling seminggu sekali belum itu. Begitu. Mas Sastro biasanya kalau lobet
betina, apalagi betina terus koloni burung banyak seperti itu. Kalau di petal kan banyak ngeriwik mas. Iya. Itu juga ngalamin seperti itu, ada Itu ngeriwiknya. hal biasa sih mas. Nggak Kalau masalah. burung dari sistem koloni pasti biasanya awal-awal itu ngeriwik. Ya kata orang-orang itu yang dibilang itu sardot Benar. atau apa itu biasa. Tapi nanti kalau lama-kelamaan sudah mapan, burung itu kalau nggak pakai neko-neko ibaratnya pakai vitamin, pakai apa, burung itu pasti kembali ke top performnya dia. Oh gitu. Kira-kira kalau settingan untuk lomba nih Mas Sastro, biasanya kan di koloni burung banyak, ada tips untuk setting ke lomba nggak? Ada sih mas, tinggal maunya burungnya dia. Itu kan koloni, yang jalan burung itu kan satu koloni 2 burung, Santoso JR sama yang paspun kecil itu. Nah itu malah 2 tipikal mas, 2 tipikal burung itu. Yang Santoso JR main kering, main panas, yang satunya main timbul. Oh berarti di dalam koloni ada 2 player Mas? Iya. Oh gitu. Anakan dari Santoso semua. Kalau yang satunya enggak mas, satunya lain. Santoso kan cuma anaknya 2 tok. Oh gitu. Mas Sastro kalau anakan Santoso mau dijual nggak kalau murah? Ya kalau ada yang minat enggak apa-apa sih mas. Kira-kira kalau saya yang minat kasih murah Mas. Oh, gitu. Baik Mas Sastro, kita lanjut. Ketika si Santoso JR ini sudah jalan lapangan untuk terapi di rumah, masih tetap koloni jadi satu. Iya mas. Kelihatan burung banyak Mas. Iya. Di dalam satu ruangan juga. Iya mas. Kalau untuk pemetalan Mas, pemetalan di kandang kotak itu jenengan tiap hari atau memang jadi satu di kandang kotak itu dijemur bareng? Kalau Santoso JR malah aneh mas. Kalau dipetal tiap hari di gantangan itu malah kurang enak. Metalnya itu malah kalau mau gantang aja gitu mas. Oh berarti tiap hariannya cuma di koloni kumpul aja gitu Mas. Terus kalau untuk treatment ke umbaran itu berarti? Treatment umbaran itu kan dulu burung itu nggak ada durasinya mas, paling 10 mentok 15. Nah setelah saya umbar sekali berhenti itu 2 hari, besoknya saya mainkan. Nah kok durasinya nambah, pesan saya umbar lagi, ya sering kayak gitu. Nah terjadilah nyampe berdurasi kayak gitu tuh. Oh berarti setelah jalan lapangan nggak pernah diumbar lagi? Tetap diumbar. Tetap diumbar. Kalau lihat burungnya itu kalau udah ibaratnya ya memang walaupun burung itu kerja tapi kurang maksimal durasinya nggak keluar ya saya umbar. Tetap diumbar. Iya. Kuat berapa sesi sih Pak? Itu Pak? Burung itu memang kemarin 4 sesi udah kuat. Udah kuat. Iya. Burung itu paut, mau ketemu dewasa, ketemu konsep malah lebih enak mas. Gitu. Iya. Sekarang jenengan mainkan paut apa dewasa Mas? Paut dewasa mas. Mainkan semua. Iya. Kalau ada paut di sini ada lost point ya ikutnya paut lost point. Kalau dewasa paling ikutnya yang rotasi itu. Gitu. Tapi biasanya kalau paut dengan durasi seperti itu Iya. bikin kontroversi Pak Sastro. Iya. Tadi siang juga ya gitu. bikin kontroversi karena dari lagunya, tapi kita ya udah kurang-kurang amat. Ya tadi habis main ke paut saya pegang, saya suruh ngecek si juri atau pemain memang betul-betul real paut. Real paut. Iya, tapi kontroversinya itu Di durasi. lagu sama durasi. Durasi. Iya. Baik, nggak apa-apa Mas Sastro. Yang penting sebaiknya kalau kita melihat burung di lapangan itu bisa menjadi motivasi. Betul. Gitu ya Mas Sastro. Iya. Pak Sastro, menurut jenengan nih, menurut Mas Sastro, dari tipe lobet betina itu kan semua mudah bunyi, gampang gacor lah. Itu ada nggak sih Mas tipe petarung sama cuman sekedar gacor-gacoran itu? Ada. Ada ya? Tidak cuma ada, banyak. Banyak ya? Yang tipe petarung atau gacor itu banyak sekali. Oh gitu Mas Sastro. Kalau misalkan nih Mas Sastro, misalkan betina itu cuman sekedar
nggak ada sifat fighternya atau petarung itu kan biasanya timbulnya nada apa kayak MP3-an, terus minoran seperti itu. Ada tips nggak Mas untuk ngatasin lobet seperti itu? Kalau ngatasin lobet yang kayak gitu itu kalau saya main itu lebih enak ke koloni sih Mas. Tetap koloni. Iya. Kalau dewasa apa harus di koloni burung banyak Mas? Betul Mas. Tetap bisa juga. Iya. Oh, Ya intinya kita sebagai joki pandai-pandailah mengamati burung itu. Berarti jatuhnya settingan di lapangannya. Iya. Oh gitu. Heeh. Biasanya memang paling susah itu Pak Sastro. Kalau kita ngolah lobet, memang paling susah itu timing waktunya lobet itu kerja di atas. Betul Mas. Itu paling susah. Gitu. Kalau poin di pasangan Pak Sastro, Iya. ataupun untulan itu lebih baik untuk tipe lobet seperti itu dicarikan yang nyaman atau yang dia galak. Kalau aku gini sih Mas, nggak ngikutin nyaman atau galaknya enggak. Yang penting burung itu enak di gantangan. Mau digalakin, mau dia enak, yang penting di gantangan enak, ya udah itu. Oh gitu. Berarti Itu sih Mas. di petal bunyi jalan gantangan, Iya. gampang kan gitu. Nah, Cuman corone ya itu. harus rajin-rajin kondangan. Betul Mas. Nah. Baik Pak Sastro, ini terima kasih sekali untuk masukannya di apa tentang perawatan Santoso JR ya, tentang lobet betina ini, bahkan dari awal sampai sekarang pun masih stabil jalan gantangan gitu. Baik Pak Sastro, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum. Wah.